Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget, yaitu soal multimedia instruksional. Kedengarannya mungkin teknis ya, tapi tenang, ini adalah sesuatu yang bisa jadi kunci masa depan cara kita semua belajar. Coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih baca buku pelajaran, tapi rasanya kok nggak nyambung banget ya? Kayak isinya tuh buat orang lain, bukan buat kita. Nah, ternyata perasaan ini bukan cuma soal selera loh, ini adalah gejala dari sebuah masalah yang jauh lebih besar. Yap, masalahnya ini beneran. Bisa dibilang kita ini lagi ngalamin krisis bahan ajar. Di Indonesia, kita itu kekurangan materi pembelajaran yang benar-benar dibuat untuk kita, yang pakai bahasa kita, yang ngerti budaya kita, ada kekosongan besar di sana. Dampaknya, wah, terasa banget. Kita nggak cuma kekurangan materi dalam bahasa Indonesia. Sekalinya kita pakai buku dari luar, malah muncul masalah baru. Ada dinding bahasa dan budaya yang bikin ilmu jadi susah banget nempel di kepala. Akibatnya, transfer pengetahuan jadi lambat. Ironisnya, coba lihat tetangga kita, Malaysia. Mereka bahkan sudah punya universitas khusus multimedia. Jelas kita harus ngejar kan? Terus solusinya gimana? Apa cukup dengan nambahin buku atau video aja? Ternyata enggak. Kuncinya bukan di jumlah, tapi di kualitas. Kita butuh media yang dirancang dengan cerdas, yang ngerti gimana cara kerja otak kita. Dan disinilah multimedia hadir sebagai pahlawan. Oke, jadi apa sih sebenarnya multimedia itu? Kita sering banget dengar kata ini, tapi banyak yang masih salah paham. Ini bukan sekedar punya banyak jenis media, ada ide yang jauh lebih besar dan lebih keren di baliknya. Kata kuncinya adalah konvergensi. Coba bayangin kelima elemen ini. Ada teks, ada gambar atau grafis, ada suara, ada animasi, dan juga video. Dulu, mereka ini jalan sendiri-sendiri. Nah, di multimedia, mereka semua jadi satu tim. Kayak orkestra yang main bareng dalam satu platform digital untuk menciptakan satu pengalaman yang utuh. Nah, ini bedanya. Kalau multimedia yang nulisnya dipisah, itu kayak kamu punya buku teks dan kaset audio. Dua-duanya beda tempat kan? Tapi kalau multimedia yang nulisnya digabung, itu beda cerita. Semuanya ada dalam satu paket yang terintegrasi, saling mendukung satu sama lain. Jadi pengalamannya jauh lebih kaya. Jadi, kalau mau disimpelkan, ingat aja tiga hal ini. Multimedia itu adalah gabungan beberapa media yang disajikan dalam satu paket terintegrasi dan bisa kita kontrol secara digital. Tiga hal inilah yang bikin multimedia jadi revolusioner. Sekarang kita masuk ke senjata rahasia dari multimedia, yaitu interaktivitas. Inilah yang benar-benar jadi game changer-nya. Interaktivitas inilah yang mengubah media dari yang tadinya cuma buat ditonton, jadi alat belajar yang super ampuh. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Intinya, ketika Anda yang pegang kendali, kapan mau klik next, video mana yang mau diputar, bagian mana yang mau diulang, nah, disitulah keajaibannya terjadi. Itulah yang namanya multimedia interaktif. Biar lebih jelas, gini deh. Waktu kita baca buku, itu sebetulnya interaktif juga. Tapi interaksinya terselubung, cuma terjadi di dalam pikiran kita. Nah, multimedia interaktif ini menuntut interaksi yang nyata. Anda harus beneran melakukan sesuatu, ngeklik tombol, ngedrag gambar, atau ngetik jawaban. Anda nggak cuma mikir, tapi Anda juga bertindak. Dan efeknya luar biasa. Karena kita harus bertindak, kita jadi terpaksa untuk terlibat penuh. Nggak ada lagi ceritanya jadi penonton pasif yang cuma nerima informasi. Peran kita langsung berubah. Dari yang tadinya konsumen informasi, sekarang kita jadi peserta aktif dalam proses belajar. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang ayo kita lihat bagaimana semua ini diaplikasikan di dunia nyata. Dan percayalah, contohnya ada di mana-mana. Jadi, setiap tujuan belajar itu punya resep multimedia yang beda-beda. Misalnya nih, kalau kita mau bikin tutorial cara merakit sesuatu, kita pasti butuh banyak animasi biar orang ngerti langkah-langkahnya. Beda lagi kalau mau bikin demonstrasi produk. Kita mungkin akan lebih banyak pakai grafis dan video yang keren buat nunjukin keunggulannya. Jadi, nggak ada satu resep yang cocok untuk semua. Di dunia pendidikan, dampaknya dahsyat banget. Coba bayangin, seorang guru mau jelasin cara kerja gunung berapi, kan nggak mungkin bawa gunung ke kelas ya? Nah, dengan simulasi, siswa bisa melihat prosesnya dengan aman. Dan yang paling penting, setiap siswa bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Mau diulang 10 kali pun nggak masalah. Nggak ada lagi tuh yang namanya merasa tertinggal. Dan ini nggak cuma buat di sekolah loh. Di dunia bisnis, multimedia dipakai untuk training karyawan. Bahkan hal-hal yang kita temui sehari-hari, kayak waktu ambil uang di ATM atau cek jadwal penerbangan di kios bandara, itu semua adalah bentuk interaksi kita dengan multimedia.
Teknologi ini udah jadi bagian dari hidup kita. Tapi, ada satu hal penting yang harus diingat. Multimedia itu ibarat pisau di dapur seorang koki. Secanggih apapun pisaunya, kalau pakainya salah, ya masakannya bisa berantakan. Jadi, kehebatan multimedia itu bukan cuma di teknologinya, tapi di seberapa pintar kita merancang dan menggunakannya untuk tujuan yang tepat. Jadi, setelah melihat semua ini, rasanya jelas ya kalau kita ini lagi ada di sebuah titik balik. Ini bukan lagi soal tren sesaat, tapi ini adalah sebuah revolusi dalam cara kita belajar. Terus, apa artinya ini semua buat kita sebagai pembelajar? Manfaatnya itu benar-benar memberdayakan. Anda bisa belajar sesuai ritme Anda sendiri. Anda yang jadi sutradaranya. Kalau salah, Anda langsung dapat feedback dari guru digital yang sabar dan nggak pernah marah. Dan yang mungkin paling penting dari semuanya, Anda bebas untuk membuat kesalahan dan mencoba lagi tanpa perlu merasa malu. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk kita bisa benar-benar tumbuh. Pada akhirnya, inilah janji terbesar dari multimedia instruksional. Ini bukan cuma soal teknologi atau gadget yang canggih. Ini adalah tentang bagaimana kita menggabungkan teknologi dengan desain yang cerdas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, lebih menarik, dan yang terpenting, lebih manusiawi untuk semua orang. Jadi, alat-alatnya sekarang sudah ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi sudah berubah menjadi apa yang akan kita ciptakan dengan semua ini. Masa depan pembelajaran itu nggak menunggu untuk diciptakan. Kita semua sedang menciptakannya detik ini juga. Jadi apa peran yang akan Anda ambil?